Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan dan kita masuk ke dalam segmen pertanyaan dan mohon izin guru-guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pertanyaan yang pertama kepada Al Habib Nabil Al Musawa. Ini kiriman dari Anwaradi 99. Pertanyaan beliau, apakah tradisi pukul beduk saat takbiran ini ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau hanya sekedar tradisi kita di Indonesia? Dan kalau ada, kapan awal mulanya? Oh, panjang pertanyaan ini. Masya Allah, ini nanya apa ngetes? Iya, Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian dan juga para kaum muslimin muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama saya ingin menyampaikan bahwa kaitan dengan takbir itu lafaz takbirnya pun Ustadz Ali, itu lafaz takbir ketika Idul Fitri itu mukhtalaf. Banyak riwayat ya. Pertama adalah riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ya, atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ya. Riwayat takbir dari Ibnu Mas'ud itu ada dua riwayat. Riwayat pertama Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, dua kali Allahu Akbar. Riwayat kedua Allahu Akbar, la ilaha illallah, tiga kali. Ya, nah itu yang biasa dipakai. Berikutnya dari sahabat yang lain yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Sahabat Salman kalau takbir Allahu Akbar kabira. Ada lagi riwayat lagi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ya, sahabat Ibnu Abbas kalau takbir Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Nah jadi kalau kita melihat lafaz takbir itu semuanya tuh dari Musannaf Ibnu Abi Syaibah, hadisnya itu riwayat, beda pendapat. Nah lalu kalau para sahabat aja beda pendapat, ya kita nggak usah terlalu saklek dalam masalah ini. Harus begini, kalau enggak bid'ah, waduh Masya Allah seram. Jadi dunia ini jadi seram ya, berantem nanti ya. Kemudian berkaitan dengan masalah tadi beduk, beduk itu sejarahnya dari Panglima Cheng Ho. Panglima Cheng Ho ini dari Cina dan dia beragama Islam dari suku Hui. Dia datang memberikan hadiah kepada raja di Raja Jawa, kemudian memberikan beduk itu kemudian diinikan. Tapi intinya saya hanya ingin menyampaikan soal apa beduk, apa syair atau kita masang lampu-lampu itu kata Rasul SAW pada zaman beliau ada yang membaca syair buat. Lalu dimarah sama Sayyidina Abu Bakar, kata baginda Rasul SAW, biarkan wahai Aisyah, ini adalah hari raya mereka. Jadi mari kita berlapang dada, ya seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Oh Masya Allah, gak apa-apa ya, main beduk ya, insya Allah ya, barokah. Baik, kita akan lanjutkan kepada guru kita Al-Ustadz Taufik Rahman. Ini pertanyaan dari Meliani Melan, ya nama beliau ya. Bismillah pertanyaannya, Ustadz kalau kita takbiran melalui kaset, nah ini dia nih, boleh nggak? Jadi di setel kaset aja nih Ustadz, terus dianya dengerin aja gitu. Baik, pemirsa Cahaya Hati Indonesia Ramadan dimanapun Anda berada, sebenarnya untuk menjawab di hadapan para guru, hati terasa ke pasar pagi ke mobil bis, rada grogi abis. Ya, nah ikhwafillah rahimakumullah, ya untuk jawaban secara aslinya ya masuk kepada mubah. Jadi si soleh minum teh anget ya boleh banget. Karena memang di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 sebelum Allah memerintahkan walitukmilul iddata, di depannya ada yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki keringanan, kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Akan tetapi sesuai dengan perintah yang Rasulullah SAW ajarkan, akfiru minat takbir lailatul aidain. Perbanyaklah oleh kamu sekalian. Jadi ini ada kata kerja, bukan kaset yang kerja. Ya, jadi ada kata kerja, akfiru, perbanyak oleh kamu sekalian ya bitakbir, yang kerja lisan berarti. Nah, untuk membaca takbir pada malam dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa? Karena karena kata Rasulullah SAW itu menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi tetap kalau secara utamanya dapat cendol dari besan, lebih afdal langsung dengan lisan. Aduh cakep. Baik guru, terima kasih. Boleh tapi afdalnya pakai lisan ya, Masya Allah ya. Baik Ustadz Syam, Masya Allah mohon izin Ustadz Syam. Ini pertanyaan dari @gaga011.
Ya, bagaimana hukumnya takbiran dilakukan semalaman tanpa tidur? Waduh, bismillahirrahmanirrahim. Tidur hukumnya mubah, takbiran hukumnya sunnah tadi. Kalau kata guru kami Abi Taufik mengatakan hukumnya sunnah. Tidur hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Tapi kadangkala tidur tuh jadi hukumnya wajib. Kapan itu? Ketika kalau tidak tidur ketinggalan subuhnya, maka tidurnya hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang semalaman suntuk menjalankan sunnah, yaitu takbiran, itu kan sunnah, tapi ternyata dia tinggalkan sholat subuhnya yang wajib, maka salah. Harus lebih di atas wajib dibandingkan sunnah. Kalau yang wajib ditinggalkan gara-gara yang sunnah, maka ada kekeliruan pada orang ini. Tapi kalau semalaman dia takbiran, dia tidur sejenak, bangun sholat tahajud, takbiran lagi, lalu dia tahan sampai sholat subuh berjamaah di masjid, bahkan sampai sholat id. Wah, Masya Allah, ini luar biasa orangnya ini. Jadi kalau ditanyakan boleh apa enggak, ya boleh saja. Sunnah apa enggak? Sunnah, Masya Allah. Pahalanya banyak sekali untuk takbiran, bahkan menggugurkan dosa-dosa. Tapi jangan sampai gara-gara mengejar yang sunnah, yang wajib jadi tertinggal. Gara-gara mengejar sunnah, yang wajib, kan banyak yang seperti itu. Mendahulukan yang sunnah dibandingkan yang wajib. Ya, dia ikuti misalnya, dia keluar kajian. Kajian itu sunnah kan? Kemudian dia pulang ke rumahnya, dia lawan orang tuanya. Karena merasa dia sudah punya ilmu dari kajian tersebut. Orang tuanya dia remehkan, maka ini salah. Ya, sama dengan ini. Maka dahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Tapi kalau takbiran semalaman, maka diampunkan dosa-dosanya. Allahu Akbar ya. Allahu a'lam. Tidurnya ternilai pahala juga ya kalau misalnya akhirnya kita buat ibadah. Masya Allah, berkah tuh yang mau takbiran semalaman, yang fisiknya oke, ajar ya. Baik, dan alhamdulillahirrahmanirrahim ada Bang Ali. Wah, bukan saya, tapi Bang Ali ingin bertanya juga, Masya Allah. Emang yang namanya Ali ganteng-ganteng semua. Silakan Bang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli. Saya mau tanya kepada Ustaz Abdul Syakur. Apakah kita boleh mengumandangkan takbir di luar malam takbiran, di luar bulan seperti bulan Syawal dan Zulhijjah? Apakah boleh? Baik, jazakumullah khairal jaza. Ikhwah, tadi ada waktu yang ditentukan. Ya, ada waktu diperintahkan, ada waktu yang disunnahkan. Kalau mau takbir di luar waktu-waktu tersebut, misalnya mulai dari awal Dzulhijjah sampai dengan hari tasyrik, kemudian juga di malam takbir, malam Idul Fitri, kemudian sampai dengan salat Idul Fitri ditegakkan. Lalu bagaimana di luar itu? Banyak. Kalau takbir yang dimaksud adalah membaca Allahu Akbar, banyak perintah Allah. Ketika selesai sholat fardu, kita membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ini diperintahkan dan menghapus dosa-dosa kita. Genapkan 100 dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika kita berjalan menghadapi kesulitan, jalannya menanjak, berat, Rasulullah sunahkan takbir Allahu Akbar, akan termotivasi, ada spirit di situ. Jadi banyak sebenarnya perintah dalam Al-Quran dan hadis memerintahkan kepada kita untuk apa? Banyak-banyak bertakbir. Hanya saja mungkin cara takbirnya berbeda dengan malam Idul Fitri dengan hari-hari di Idul Hijjah. Begitu. Tapi perintah pada prinsipnya bertakbir itu adalah kapan saja, di mana, dalam keadaan apa saja berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat terakhir, namanya takbir itu mengucapkan Allahu Akbar. Kadang-kadang kita begini, asyik pukul beduk tapi enggak Allahu Akbar. Takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya takbir. Pukul beduk tambah semangat. Allahu Akbar. Masya Allah, terima kasih Bang Ali. Cukup ya? Masya Allah. Baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.